Nih. Jadi kalau kita lihat Al-Quran mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, Quran itu menggunakan kata kalam dan kalimat. Kalau dikonfirmasi dengan doktrinnya Aswaja, kafirlah yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan, maka kita harus berkata, orang Muslim, kafirlah yang mengatakan kalamullah ciptaan. Kafir, karena kalamullah itu dipakai untuk Al-Quran. Demikian juga kita mengatakan kafirlah yang mengatakan kalimatullah untuk Al-Quran dari 3 ayat yang kita baca itu ciptaan. Ini kafir semua. Jadi Ibnu Hambal menjadi kafir oleh dogma slogannya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 ayat. Surah Al-An'am 114-115, Al-Quran digunakan kata kalimat. Surah Al-Ahraf surah ke-7 nomor 158, Al-Quran di dalam ayat ini menggunakan kata kalimatullah, kalimat. Termasuk surah. Nah, sekarang jika tadi kita membedah bahwa Ibnu Hambal, dalil yang dia pakai, yang dikutip oleh Nander di awal debat itu, menghantam Islam, dia melawan Al-Quran, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hambal, ini tidak sesuai dengan Alkitab dan akidah Kristen. Betul, kata kalimat dan kata kalam di dalam dunia Kristen, teologi Kristen itu dibedakan. Tetapi pemaknaannya tidak seperti yang maknanya Ibnu Hambal. Kata kalimat itulah terjemahannya logos. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, an arke en hologos, bahasa Arabnya, fil badi kana kalimat. Kata kalimat itu terjemahannya logos. Dan logos itu adalah firman Allah yang kekal. Malah kata kalam itulah terjemahan dari kata rema atau grafe, yang artinya adalah kitab suci. Firman yang artinya kitab suci, grafe atau rema, itulah kalam. Jadi di dalam kekristenan, apa yang diucapkan ilmu Hambal terbalik. Yang kekal itu kalimat, yang temporal, yang ciptaan, yang baru ada setelah ditulis, itulah rema atau kalam, kebalik-balik. Jadi mau dilihat dari sisi Kristen, tidak cocok dengan akidah Kristen, tidak cocok dengan teologi Kristen, tidak cocok dengan Alkitab. Dilihat dari sisi Islam, tidak cocok dengan ayat-ayat Alkitab, tidak cocok dengan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak cocok dengan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini dalil apa ini? Dalil kacau balau. Di Islam bertentangan, di Kristen bertentangan. Nih, di dalam Kristen harus diketahui, baik orang Kristen maupun orang-orang Muslim, di dalam Alkitab, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia firman, itu ada banyak sekali istilahnya. Berbagai istilah, ada banyak istilah, yang mana terjemahannya disamakan firman. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa aslinya, kita bisa terjebak. Davar bahasa Ibrani atau memra atau logos, ini kekal, ini saya sudah sampaikan kemarin. Davar Adonai atau memra Allah itu adalah logos di dalam Injil Yohanes. Itu kekal, tidak berawal. Itu bahasa Indonesianya terjemahnya firman. Termasuk bahasa Yunani rema, remata atau grafe yang konotasinya selalu kitab suci yang baru ada setelah ditulis. Itu temporal, dia bukan sesuatu yang khatim. Logos adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ini kita lihat ya. Kalau grafe atau rema atau remata itu kalam. Rema, grafe, bahasa Arabnya kalam, baru ada setelah ditulis, dan nubuatan-nubuatan itu akan berakhir, tidak kekal. Ini kemarin saya sudah sampaikan, bahwa logos dalam Injil Yohanes azali wajib al-wujud. Dia tidak ada yang menciptakan, dia ada pada Allah. Bahkan logoslah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin ciptaan mencipta. Ini, logos satu di dalam Allah. Filsafat Platonisme berbeda, logos terpisah. Logos adalah makhluk.
Logos Alkitab, logos yang mencipta segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Di dalam filsafat, logos tidak menciptakan segala sesuatu. Dia hanya menciptakan satu makhluk. Makhluk yang diciptakan adalah nous. Dia tidak menciptakan alam materi. Ini, jadi beda. Logos adalah Allah. Dia ada di dalam Allah. Dia satu substansi dengan wujud Allah yang esa. Apa yang satu wujud dengan Allah, satu substansi dengan Allah, tidak lain dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saya sudah jelaskan yang kemarin mengenai teologi logos di dalam Injil, itu tidak lain mempresentasikan teologi membra di dalam Targum. Ini postingan yang kemarin. Jadi membra Allah dalam bahasa Aramaik artinya firman Allah di dalam Targum itu, itulah yang dipresentasikan oleh Yohanes di dalam bahasa Yunani di dalam Injilnya. Jadi hanya alih bahasa tapi idenya sama. Ini bahwa firman itu ilahi. Dia tidak berawal. Dia satu dengan Allah. Dia adalah suatu divine. Kata membra, firman Allah, seringkali menggantikan kalimat-kalimat misalnya tangan Allah, mata Allah, mulut Allah. Itu di dalam Targum dirubah teksnya. Yang mana Masoretic teksnya mengatakan tangan Allah, di dalam Targum dirubah menjadi firman Allah. Aku akan menudungimu dengan tanganku. Ini kata Masoretic teks, bahasa teks Ibrani-nya. Targum Onkelos menerjemahkannya apa? Memberi parafrasenya apa? Aku akan melindungimu dengan firmanku. Tangan Allah menjadi firmanku. Ini. Demikian juga di dalam Kejadian 5:16, maka Abraham percaya kepada Allah. Ini Masoretic teks dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi seperti itu. Targum Onkelos, Targum Sudo Jonathan dan Targum Novoti menerjemahkan beda. Diberi parafrase. Maka Abraham, maka dia percaya kepada firman Tuhan, firman Allah. Ini loh. Bahasa Ibrani-nya en arche en hologos. Kai o logos en prostonteon kai theos en o logos. Bahasa Arabnya coba lihat. Fil badi, tidak ada fil badai. Tidak ada badai di sini, tidak ada tsunami, tidak ada angin lesus. Yang ada fil badi karena kalimat wa kalimat wa kana wa kalimat fil badi karena kalimat wa kalimat wa kana kalimatullah. Jadi apa yang ditulis dalam bahasa Yunani logos di dalam bahasa Arabnya menjadi kalimat fil badi kana kalimat wa kalimat ini kono indalah wa kana kalimatullah. Jadi logos yang kekal yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan, itu karena logos. Bahasa Arabnya kalimat. Jadi Ibnu Hambal terbalik-balik. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Melayu, ada terjemahan yang terkeliru. Terjemahan bahasa Melayu tahun 1912 yang dilakukan oleh Selaber, ini menerjemahkan Yohanes pasal 1, ayat 1, bukan dengan kalimat, tapi dengan kalam. Karena maklum Selaber menerjemahkan dalam bahasa Melayu kala itu. Dia tidak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat terjemahnya Van Dyck, semua menggunakan kata kalimat. Ini terjemahnya Selaber. Kalam telah ada dari mulanya. Ini terjemahan yang keliru. Karena Selaber menggunakan kata kalam demi pembacanya, sasarannya adalah orang Melayu di tahun 1912. Kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama Allah dan kalam itu adalah Allah. Ini terjemahan yang mungkin cocok untuk orang Melayu yang tidak berbahasa Arab. Tetapi kalau digunakan di dalam kacamata Arab, ini keliru. Logos bukan kalam, logos adalah kalimat. Jadi kesalahan terjemahan hanya ada terjadi, kekurang tepatan terjemahan hanya ada terjadi di terjemahan Melayu tahun 1912. Ini loh bukunya saya punya. Terjemahan Selaber itu diglot bahasa Yunaninya sebelah kanan,
terjemahan Selabernya sebelah kiri di dalam satu halaman. Jadi di Klot. Kalam telah ada pada mulanya. An arhe en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Nih. Kalam itu telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama Allah. Dan kalam itu adalah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tidak bisa menggunakan kata kalam. Harusnya